kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau terus bersyukur padamu. Sebab Engkau yang hidup. Sebab Engkau Allah yang hidup, dan kami mau terus bersyukur Tuhan dengan limpah kasih setiamu di hadapan hadiratmu yang kudus. Janganlah seorang pun mengambil rohmu daripada kami Tuhan. Namun perbaharuilah hati kami dengan roh yang teguh, dengan kuat dan gagah dan keperkasaan daripada Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Yang letih, lesu, dan berbeban berat, yang berputus asa, yang penuh dengan tekanan dan persoalan. Mari serahkanlah beban-bebanmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami mengangkat tangan kami, dan ketika kami angkat tangan, maka Tuhan pasti akan turun tangan terhadap segala persoalan kehidupan kami. Setiap pagi, setiap hari kami membutuhkan hadirat Tuhan, dan di dalam namanya ada jaminan kekal. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, jadikan Tuhan sebagai rumah kediamanmu. Jadikan Tuhan sebagai rumah tempat engkau tinggal dan merasakan aman, damai, sejahtera daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur 69 ayat yang ke-10a, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita pulang ke rumah yang nyaman, kita bisa istirahat di sana, kita bisa menemukan family life, family love, dan family relationship. Kita akan merasakan aman dan tenang. Home is the symbol of love. Home is the symbol of happiness, peaceful. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 69 ayat 10a berkata, sebab cinta
untuk rumahmu, menghanguskan aku. Berbicara tentang bagaimana rumah Tuhan menjadi kesukaan dari Daud. Rumah Tuhan, tempat kediaman yang paling indah yang ada di dunia ini. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persoalan, pergumulan, apapun yang saudara miliki, kita butuh home dalam hidup kita. Kita butuh rumah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kejarlah Tuhan, maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu. Carilah kekuatannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Keputusasaan merupakan godaan, tantangan, cobaan, ujian manusia yang dihadapinya setiap hari. Itu sebabnya kenapa setiap hari kita berbicara tentang penguatan oleh firman. Karena iblis setiap hari berusaha mengambil kesempatan. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Sedapat mungkin ketika dia mencari satu pribadi yang dapat ditelannya, dia akan curi damai sejahtera, dia akan bunuh damai sejahtera, dan kalau bisa dia akan binasakan damai sejahtera yang engkau dapatkan. Makanya setiap hari kenapa kita terus mengeluh datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Karena iblis itu tidak tinggal diam, saudara. Dia ingin merebut kebahagiaan di dalam hidupmu. Tidak ada rumah yang aman kalau iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudara, kalau sekalipun saudara tinggal di istana, tapi kalau saudara tidak pagari rumah saudara, sementara di luar sana ada singa yang mengaum-ngaum berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya, maka istana sehebat apapun pasti akan masuk musuh-musuh untuk menelan saudara. Nah saudaraku, kalau tidak ada pagar perlindungan daripada Tuhan, dan kalau kita tidak peduli dengan ancaman yang ada di luar, maka saudara pasti akan ditelan oleh musuh saudara. Jadikan cinta akan rumah Tuhan. Kita kejar itu hadirat Tuhan. Kita kejar itu rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan ada cinta yang luar biasa. Dan ketika kita cinta akan Tuhan dengan sungguh-sungguh, masalah kita pasti akan ada jalan keluar. Saudara, jangan hidup dalam keputusasaan. Dunia menawarkan kekecewaan, tawar hati, keputusasaan, dan tidak ada jalan keluar. Tetapi datang kepada Yesus, He is our home. Dan ketika kita mencintai rumah Tuhan, maka saudara pasti akan dibekali dengan cinta yang luar biasa, yang menguatkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, cinta yang menghanguskan dari Mazmur 61 hingga Mazmur yang ke-70, luar biasa. Di dalam Mazmur 62 berkata tentang hanya dekat Allah saja kita tenang, daripadanya lah keselamatan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bahwa hanya di dalam Tuhan ada kekuatan. Hanya pada Allah kita tenang, hanya Dia harapanku. Mazmur 62 ayat 6, hanya Dia gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sungguhkah kita menjadi orang-orang yang tidak goyah? Saudara yang berputus asa, kejarlah cinta akan Tuhan. Yang berputus asa, yang letih lesu dan berbeban berat, carilah Tuhan maka akan hidup. Dunia mengajarkan hal yang bertolak belakang. Kalau saudara putus asa, menjauhi dari Tuhan, jauhi Tuhan. Dan kemudian orang-orang yang berputus asa, mereka akan masuk ke dalam satu dosa dan kemudian berlipat ganda di dalam dosa yang lain. Karena ketika mereka putus asa, mereka menghindari Tuhan. Saudara yang diberkati, rumusan yang paling tepat, Mazmur Daud mengatakan, ketika kita dalam putus asa, carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Mazmur 69 firman Tuhan, untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Saudara, ayat 1 hingga ayat yang ke-13 ini menggambarkan bagaimana Daud memiliki banyak masalah. Menjadi seorang pemazmur, menjadi seorang yang mengasihi Tuhan, menjadi seorang yang kuat, berkemenangan, berlaksa-laksa mengalahkan musuh-musuhnya, bukan berarti tidak ada masalah. Lihat bagaimana Daud hidup di tengah-tengah persoalan. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku, aku tenggelam dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu, aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allah. Jadi saudaraku, mataku nyeri karena mengharapkan Allah. Ada situasi di mana seolah-olah Daud tidak menemukan Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang kelima, dia dibenci tanpa alasan. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Saudara,
bukan hanya kita saja mungkin dibenci tanpa alasan. Ada orang-orang yang mengikhtiarkan, inginkan yang jahat dalam kehidupan kita karena mereka nggak suka dengan kita. Daud juga mengalami. Dan saudaraku, ternyata Daud mengalami bagaimana rasanya dimusuhi. Makanya dia mengalahkan musuhnya beribu-ribu laksa karena memang musuh-musuhnya itu ada banyak. Ya Allah, engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Jangan kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari engkau ya Allah Israel. Sebab oleh karena engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Saudara masih ingat firman Tuhan ketika Nabi Samuel mencari Daud? Nabi Samuel mencari orang yang akan dia urapi dan yang diperhadapkan adalah kakak beradik yaitu Eliab dan kakak adik lainnya dari anak-anak Isai yang diperhadapkan kepada Samuel orang-orang yang bertubuh gagah. Dan Daud tidak dipanggil. Dia menjadi orang luar bagi saudara-saudaranya, orang asing bagi anak-anak ibuku. Dia tidak terhitung di antara saudara-saudaranya yang lain yang dianggap lebih berperawakan sebagai perwira. Dan saudaraku, dia menjadi anak yang tertolak. Lihat betapa banyaknya musuhnya. Dia tidak disukai musuh-musuhnya, dia tidak disukai saudaranya sendiri. Saudara, kalau saudara punya musuh di luar keluarga, itu mungkin saudara dapat menanggungnya. Tetapi kalau saudara melihat bahwa musuh itu adalah saudara-saudara kita sendiri, maka akan sulit bagi kita untuk menerimanya. Dan Daud mengalami hal itu, saudara. Dan namun ketika dia, Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, lingkungan yang menolak kita gantikan dengan mencari Tuhan. Ayat 10a, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung untuk menjahit pakaianku, aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang, dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang punya masalah. Semua orang punya pergumulan. Semua orang pernah mengalami yang namanya penolakan. Dan semua orang pernah mengalami bahwa kebodohan, kesalahan, dosa-dosanya diketahui oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang terselubung. Bahkan Daud dipermalukan oleh karena ditegur oleh Nabi Nathan. Karena semua dosa-dosanya terpampang di hadapan Tuhan tanpa kecuali. Seperti slide proyektor yang tidak bisa disembunyikan. Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan. Dan oleh karena mencari Tuhan, Daud juga memperoleh malu bagaimana Mikal menghina dia karena dia menyembah Tuhan. Ayat yang ke-8, oleh karena engkau aku menanggung celah, noda malu mengikuti. Saudaraku yang diberkati, tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Semua punya masalah. Saudara, putus asa bukanlah jalan keluar. Meninggalkan Tuhan bukanlah jalan keluar. Tapi carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Mazmur 62 ayat 6 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Ciri-ciri orang yang selalu putus asa, dia tidak tenang. Dia tidak merasakan bahwa Tuhan itu ada. Saudara, beberapa detik kita katakan Tuhan itu ada. Tepuk dadamu dan katakan, tenanglah, Tuhan itu ada. Tenanglah, Tuhan pasti tolong engkau. Tenanglah, seperti Tuhan memahami Daud, dia memahami keadaan. Tenanglah, serahkanlah pergumulan kepada Tuhan, sebab dia yang memelihara. Saudara, ketika kita berkata-kata, sepatah kata saja kepada Tuhan dan meminta kepadanya, maka engkau akan sembuh. Ada seorang petinju dunia, sebelum dia bertinju, dia katakan begini, 5 jam sebelum saya menimbang berat badan untuk bertinju, saya menerima kabar bahwa teman saya, laki-laki, bunuh diri. Lalu dia menangis, dia katakan, di luar sana dikatakan ada slogan yang berkata laki-laki itu tidak pantas untuk mencurahkan isi hati. Karena laki-laki itu harus kuat. Tapi dia katakan begini, 5 jam yang lalu sahabat saya meninggal dunia karena bunuh diri. Dan saya ingatkan untuk laki-laki yang ada di luar sana. Kalau kamu punya masalah, cari teman, curhat, jangan malu. Ceritakan, ungkapkan masalahmu kepada orang-orang yang kamu percayai. Daripada kamu simpan sendiri masalahmu dan kamu memutuskan, lebih baik saya menyudahi hidup saya dengan bunuh diri. Itu kata petinju yang dia mendapatkan juara, dia katakan,
Piala ini aku persembahkan untuk temanku yang 5 jam lalu bunuh diri meninggal dunia. Karena putus asa dia bunuh diri. Dan dia ingatkan, laki-laki, jangan merasa malu untuk curhat. Jangan merasa malu mengungkapkan masalahmu di hadapan orang yang engkau percayai. Bahkan di hadapan Tuhan. Sebab dengan mencurahkan isi hatimu, masalah-masalahmu di hadapan Tuhan, engkau akan mendapatkan kelegaan, keringanan, bahkan kalau engkau mencari Tuhan. Hai orang-orang yang putus asa, carilah Tuhan, kejarlah cinta akan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Saudara, di dalam Mazmur 69 ayat 8, sebab oleh karena engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Dia dihina oleh Mikal istrinya sendiri ketika dia dengan penuh kesungguhan hati menyembah Tuhan sambil bertelanjang dada dan kemudian sambil bersorak-sorak. Dia mengungkapkan isi hatinya. Daud dikenal sebagai orang yang tidak menahan-nahan hatinya untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena itu dia dicela oleh istrinya. Oleh karena itu dia mendapat celaan dari orang lain. Dan saudaraku, sebagai laki-laki ataupun perempuan, jangan malu curhat dengan Tuhan. Kalau kamu punya masalah, ceritakan dengan detail kepada Tuhan. Mazmur Daud ayat 2, Mazmur 69, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Kesesakan itu sudah sampai ke batang leher. Saudara bayangkan kalau kesesakan itu sudah sampai ke batang leher, bukan lagi sesak di dada, tapi sampai ke batang leher. Oleh karena dia merasakan ditimpa oleh begitu banyak masalah yang beruntun. Saudaraku, jangan malu untuk mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Dan ingat, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Jadikan Tuhan sebagai home di dalam diri kita. Di mana ada cinta, ada pengorbanan, ada kasih, dan ada pertolongan serta perlindungan. Mazmur 69 ayat 14, Daud memutuskan curhat dan kemudian berdoa. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan pada waktu engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur supaya jangan aku tenggelam. Biarkan aku dilepaskan dari orang-orang yang benci dan air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Saudara, hai orang-orang yang berputus asa, kejarlah Tuhan. Yang pertama berdoa, saudara. Berdoa. Dari musuh-musuh Tuhan akan lumpuhkan. Ayat 17, jawablah aku ya Tuhan sebab kasih setiamu baik, berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu sebab aku tersesak, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuhku. Engkau mengenal celahku, maluku, dan nodaku, semua lawanku ada di hadapan. Saudara, yang kedua, jangan malu dengan persoalan. Yang kedua, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, jangan malu menceritakan musuh kita kepada Tuhan, jangan malu menceritakan masalah-masalah kita kepada Tuhan. Dan minta jawaban dari Tuhan. Christ is the answer. Yang pertama berdoa, yang kedua berseru kepada Tuhan dan minta jawaban daripada Tuhan. Celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia, menantikan penghibur tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Saudara, Mazmur ini menggambarkan bagaimana Mesias yang akan dicekoki dengan anggur asam pada waktu dia di atas kayu salib. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat dan keselamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka dan biarlah mukamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya, sebab mereka mengejar orang yang kau pukul, mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Tapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Ayat 31. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersuka citalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Hal yang bertolak belakang dengan suasana hati, orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang harusnya sayang diri,
Daud harusnya sayang diri, harusnya dia lemah, letih, lesu, tapi dia memuji-muji nama Allah dengan. Saudara, ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Sometimes ketika kita nggak bisa mengungkapkan apa-apa kepada Tuhan, mari kita worship God. Mari kita menyanyikan pujian dan mazmur di hadapan Tuhan. Kau Allah yang setia, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Pujian tadi berkata, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Bersyukur bukan karena engkau sudah makan enak tiap hari, makan nasi padang, makan nasi pakai kambing guling dan lain sebagainya. Mungkin engkau cuma makan nasi dan garam, tetapi kalau ada hati yang positif, hati yang bersyukur, maka kekuatan itu akan bangkit di dalam diri kita. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Berdoa, minta jawaban daripada Tuhan saat engkau berkeluh kesah, dan memuji-muji namanya sekalipun keadaannya tidak baik-baik saja. Lihatlah orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hidup hatimu hidup kembali. Saudara, rumusan ini yang dimiliki oleh orang percaya. Makanya orang percaya kenapa selalu bersyukur. Kenapa selalu memuji-muji Allah. Karena ada kekuatan di dalam ucapan syukur. Hati kita yang putus asa itu akan bangkit kembali. Saudara, kalau orang-orang dunia ketika mereka dapat masalah, mereka cari psikiater, mendapatkan obat penenang, kemudian tidur seolah-olah masalah selesai, kemudian mereka bangun dengan keadaan yang keterikatan obat-obat penenang dan tidak merasakan damai sejahtera sama sekali. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, carilah Allah, maka biarlah hatimu hidup kembali. Saudara, dengan mencari Tuhan, menjadikan dia home di dalam diri kita, maka hati kita akan bangkit dan hidup kembali. Dan hai orang-orang yang berputus asa, kejarlah Tuhan, maka engkau akan hidup. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hamba akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam. Firman Tuhan, kita akan tutup hari ini dengan berkata, Allah akan menyelamatkan Sion. Dia akan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Hai orang-orang berputus asa, kejarlah cinta akan Tuhan. Ketika engkau memuji-muji Tuhan, maka hatimu akan hidup kembali. Dan Tuhan akan menyelamatkan Sion, membangun kota-kota Yehuda, supaya orang yang diam di sana memilikinya. Anak cucu hambanya akan mewarisinya, dan anak-anak orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pujilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu, carilah kekuatannya di dalam engkau. Hai orang-orang yang berputus asa, tanggalkanlah putus asamu, ungkapkan, curhat di hadapan Tuhan, berdoa dan dapatkan jawaban daripada Tuhan. Pujilah Tuhan di dalam tempat kudusnya. Dan saudara akan melihat bahwa orang-orang yang lari ke Sion akan diselamatkan. Tuhan memberkati kita, saudara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dengan segenap kekuatan dan segenap batin. Mari satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, biarlah puji-pujian menjadi kesukaan di dalam kehidupan kami. Penyembahan menjadi kesukaan dalam kehidupan kami. Ketika kami putus asa, kami memuji, maka hati kami dihidupkan kembali. Ketika kami menjadikan Engkau sebagai rumah kami, tempat kediaman kami, maka kami merasakan bahwa cinta akan rumah-Mu menghanguskan kami. Sekalipun kami minum anggur asam, sekalipun kami menerima kepahitan, sekalipun kami menerima asam garam kehidupan, kami tetap kuat oleh karena kami memuji Engkau dan hati kami dihidupkan kembali. Bapa di surga, jangan biarkan roh putus asa, roh bunuh diri menguasai kehidupan kami. Jangan biarkan roh kekecewaan, tawar hati, iri hati, dan dengki ada dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah setiap orang yang mencari Tuhan, hatinya dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali oleh karena Tuhan. Oleh karena Sion, Engkau tidak dapat berdiam diri, dan Engkau mencari orang-orang yang sungguh-sungguh hatinya tertuju kepadamu Tuhan. Dan kami percaya berlindung padamu adalah tempat yang paling aman. Kami yang putus asa dibuat menjadi bersukacita. Aku bersyukur Bapa oleh karena kasih setiamu, Kau Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang mulia. Oh, kami mau menerima urapan-Mu. Urapan Tuhan, kasih setia daripada Tuhan mengalir di dalam kehidupan
Setiap orang yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan diberkati, diurapi, dipulihkan, dan hatimu dihidupkan kembali jadi lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sahabat GSC saya diberkati Tuhan. God bless you. Penuh berkati. Shalom.